Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat dan tetap semangat. Amin. Oke. Berjumpa kembali dengan saya Ustazah Ramlia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, masih dengan tema yang sama dengan minggu lalu, sholat kewajibanku. Dan subtema kali ini adalah hikmah sholat. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Oke anak soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah 1. Dapat menyebutkan hikmah sholat. 2. Dapat menjelaskan hikmah sholat. Anak soleh dan soleha, sholat adalah bentuk pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pernyataan patuh dan syukur kita. Salat merupakan ibadah wajib, penting dan utama bagi umat muslim. Dengan salat kita akan mendapatkan hikmah atau manfaat jika kita kerjakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh dan soleha, syarat rukun salat kita sudah pelajari minggu lalu. Semoga anak-anak soleh dan soleha semuanya sudah memahami semuanya. Apa sih manfaat atau hikmah dari salat itu? 1. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh dan soleha, dengan rajin sholat, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sholat itu merupakan zikir yang utama. Zikir itu apa artinya anak soleh? Zikir itu artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sih hikmah atau manfaat sholat itu? Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semakin rajin kita sholat, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan menjadi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, disiplin waktu. Sholat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Orang yang sholat tepat waktu, maka dia pasti akan disiplin waktunya. Yang keempat, hidup bersih. Dalam sholat kita diajarkan juga, atau hikmah yang terdapat di dalamnya adalah hidup bersih. Kenapa? Karena sholat itu diawali dengan wudhu, di mana wudhu itu adalah membersihkan sebagian anggota badannya kita. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Sholat harus sesuai dengan ketentuannya, yaitu dilaksanakan mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, dan dilaksanakan secara tertib, tidak saling mendahului. Yang keenam adalah bersikap rendah hati. Sesama manusia itu sama derajatnya, artinya kita tidak boleh sombong. Ya. Karena kenapa? Dalam sholat itu memberikan pelajaran, ketika kita sujud itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia itu tidaklah ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh sombong.
Yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Anak soleh dan soleha di rakaat terakhir atau di gerakan terakhir di salat itu adalah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Artinya kita mendoakan keselamatan kepada siapa saja yang ada di sekeliling kita. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Anak soleh dan soleha dengan sholat menjadikan hati kita tentram dan damai. Karena kenapa? Karena itulah merupakan janji Allah bahwa siapa yang sholat dengan sungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang damai dan tentram. Yang kesembilan, membina kesabaran, persatuan dan kesatuan. Kok bisa? Bisa ya anak soleh membina kebersamaan, persatuan dan kesatuan, yaitu sholat yang dilakukan secara berjamaah, baik itu di rumah bersama anggota keluarga maupun di masjid bersama dengan orang-orang yang berada di lingkungan kita tinggal. Yang ke-10, memelihara diri dari perbuatan keji dan mungkar. Anak soleh dan soleha, kalau kita sudah sholat dengan khusyuk, dengan baik, maka itu akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Misalnya Ustazah kasih contoh, kita mengambil barangnya orang dengan tidak minta izin atau secara sembunyi-sembunyi, atau dengan kata lain kita mencuri. Itu dengan sendirinya hati kita akan berkata, ini tidak boleh, ini merupakan perbuatan yang salah, maka kita tidak akan mencuri. Itu kenapa anak soleh terjadi? Itu karena kita sudah sholat sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada kita, sehingga ia dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke anak soleh dan soleha, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bagi anak soleh dan bagi Ustazah. Dari Ustazah cukupkan sampai di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.